Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh senang berlari. Menjawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjawab salam dengan semangat, saya doakan masuk surga. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laysa lahu min siyam illa al-ju'i wal 'atash. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isyah dan Tarawih, insyaallah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini tidak terasa kita telah memasuki malam yang ke-7. 6 hari sudah kita melaksanakan saum kita di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang takwa di hadapannya. Karena ending daripada Ramadan ini adalah membentuk insan yang takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan asbab dari selawat itu di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Di dalam diri seorang insan, di dalam diri seorang manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin. Tapi ingat, manakala manusia itu tidak menggunakan apa yang Allah telah ciptakan dengan sebaik-baik itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka Allah akan menurunkan derajat manusia itu menjadi orang-orang yang hina dina. Bahkan mohon maaf, Allah sebutkan seperti binatang melata. Jamaah hadirin rahimakumullah, maka para jumhur ulama telah bersepakat, tentu masih banyak atau banyak sekali sifat ataupun nafsu manusia itu, tetapi secara garis besar terbagi kepada 3 bagian.
Yang pertama adalah nafsul ammarah. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Jamaah hadirin rahimakumullah. Apa korelasinya dengan puasa yang kita jalani di bulan Ramadan ini? Tentu hal ini tidak terpisahkan. Karena puasa yang kita laksanakan, yang di dalamnya dengan berbagai macam fasilitas yang telah Allah berikan, Allah melipat gandakan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebajikan itu. Misalkan salah satu contoh, jamaah yang membawa takjil di Masjid Agung Al-Akbar ini. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, orang yang menyumbang, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Telah saya sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 bahwa ciri orang-orang yang endingnya dalam bulan Ramadan ini adalah takwa itu yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mampu menafkahkan, membelanjakan, mengeluarkan apa yang mereka cintai, harta mereka yang begitu mereka kumpulkan dengan bersusah payah, dengan berjerih, berkeringat, mereka mampu mengeluarkannya baik ketika dalam berkecukupan maupun dalam berkekurangan. Kalau orang-orang yang ketika nafsul ammarah ini diutamakan, maka mereka tidak akan membelanjakan itu di jalan Allah. Pasti mereka beranggapan, ngapain? Saya sudah bersusah payah, saya sudah bekerja keras. Untuk apa orang lain menikmati? Ini adalah anggapan yang keliru. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi nafsul ammarah itu adalah nafsu yang mengutamakan, yang berkaitan dengan hewan. Ketika dia mau memenuhi tujuannya, untuk menggapai tujuannya, maka dilakukan dengan berbagai macam cara. Walaupun cara yang dilakukan itu bertentangan atau menyalahkan syariat agama. Mereka tidak berpikir tentang dampak yang dilakukan. Yang penting bisa menggapai apa yang mereka inginkan. Ini mereka yang mempunyai nafsul ammarah. Kemudian yang kedua jamaah hadirin rahimakumullah adalah nafsul lawamah. Adalah mereka yang hanya sekedar menyesal ketika melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi kemudian melakukan perbuatan yang dilarang itu sekedar hanya menyesal. Puasa mendidik kita, menterbiahkan diri kita, bagaimana kita bisa mampu memanage, menjaga, mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi yang diperoleh, yang didapatkan sekedar lapar dan dahaga. Karena tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga matanya, tidak mampu menjaga pendengarannya.
nafsul lawwamah ini harus kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, yaitu mereka yang mempunyai nafsu, mampu mengendalikan kemudian memberikan dampak positif terhadap dirinya, mempunyai ketenangan jiwa, ketenangan hati, sakinah, ada ketenangan di dalam jiwanya. Karena banyak harta yang dimiliki tidak menjadi jaminan seseorang itu memperoleh ketenangan itu. Ketika mereka yang mempunyai sifat ataupun nafsul mutmainnah ini, ketika mereka bertindak selalu memikirkan dampak positif dan negatifnya. Mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan, itu adalah keputusan yang murni, yang terukur dan terpikirkan secara baik. Kemudian Allah pun mengingatkan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka menghadap Sang Khalik yang mempunyai jiwa, yang menguasai seluruh jagat alam raya ini dengan penuh ketenangan, dan Allah perintahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan kebajikan mereka yang mereka perbuat. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas ridha Allah. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kita kembali tentang bagaimana puasa itu memberikan dampak positif terhadap seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Tentu pengendalian diri yang harus dikedepankan. Karena lanjutan ayat tadi, yaitu mereka yang mampu minal ghaidh, mampu menjaga amarahnya. Marah itu merupakan sifat yang manusiawi, sifat yang lumrah. Kalau orang yang tidak mempunyai sifat marah, maka perlu dipertanyakan. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, itu adalah mereka yang dengan sifat marah itu bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu mereka mampu mengendalikan, tidak menggebu-gebu ketika marah, tetapi senantiasa dalam keadaan marah mereka senantiasa ingat kepada Allah, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ketika seseorang berpuasa, haruslah hatinya itu bersih. Hendaklah hatinya itu lapang dada, terbuka. Maka disinilah saling memaafkan, memahami satu sama yang lain. Kemudian Allah menutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah hadirin rahimakumullah. Maka saat ini kita sudah berada pada pekan pertama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tidak mengurangi spirit kita untuk senantiasa berfastabiqul khairat dalam mengisi amaliyah Ramadan kita, qiyamul Ramadan kita, sehingga kita mampu membentuk insan yang betul-betul paripurna dalam pengertian menuju la'allakum tattaqun itu. Karena betapapun hebatnya seseorang bukan karena fisik yang dimiliki, bukan karena harta banyak yang telah didapatkan, jabatan yang telah diemban, tetapi orang yang mulia, orang yang hebat di hadapan Allah itu adalah mereka yang senantiasa taat tawadhu kepada Allah, kemudian mereka menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa kami hantarkan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan besar harapan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Apabila yang kami sampaikan ada kekurangan dan khilafan, maka kekurangan dan khilafan itu datangnya daripada pribadi kami semata. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.